Ya, selamat sore semua. Di sini saya akan buat pembahasan untuk soal yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Ada dua soal, nomor 2 dan nomor 3. Kita akan membahas soal nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2, suatu larutan penyangga terbentuk dari 100 mili HCN, 0,1 molar, dan 100 mili CaCN2, CaCN 2 kali 0,1 molar. KaHCN 10 mili 5. Pertanyaan A, ke dalam penyangga di atas ditambahkan 2 mili HCl 1 molar, tentukan pH setelah penambahan HCl. Pertanyaan B, ke dalam penyangga di atas ditambahkan 3 mili CaOH 2 kali 1 molar, tentukan pH setelah penambahan CaOH 2 kali. Nah, kita lihat dulu yang pertama, yang dari soal bacaan ini adalah sudah buffer ya. Ini adalah buffer yang terbentuk dari HCN dengan CaCN 2 kali. Nah, jadi ini sudah menjadi buffer karena ini adalah asam lemah, ini adalah garam yang bersifat basa. Ini garamnya ya, sifatnya ini adalah basa. Oke, kenapa sifatnya basa? Maka kembali lagi ke topik hidrolisis garam. Coba dicek garam ini sifatnya kenapa bisa basa, gitu ya. Nah, ini asam lemahnya sudah ada datanya di sini. Kita langsung ubah ke milimol ya. Milimol itu kan sama dengan volume mililiter dikali molaritas. Berarti 100 kali 0,1, jadi asam lemah HCl itu di sini 10 milimol. Kemudian garam CaCN 2 kali itu juga 100 kali 0,1 juga 10 milimol. Nah, ini sudah merupakan suatu campuran yang bersifat buffer asam. Nah, buffer asam itu adalah campuran asam lemah dan garamnya. Dan garamnya itu adalah bersifat basa. Nah, kita akan jawab yang bagian A. Nah, yang bagian A ini dikatakan berapa pH penyangga yang di atas, berarti pH buffer asam ini, jika ke dalamnya ditambahkan, nah, jadi ke dalam buffer yang di atas ini, ditambahkan 2 mili, 0,1, 2 mili 1 molar HCl. Nah, HCl itu kita tahu adalah asam kuat ya. Berarti asam kuat ditambahkan ke dalam penyangga ini. Nah, kalau ke dalam suatu penyangga atau ke dalam suatu buffer ditambahkan asam, maka asam ini akan bereaksi dengan basa. Demikian juga sebaliknya nanti. Jika ke dalam buffer ditambahkan basa, maka akan bereaksi dengan asam yang ada dalam buffer tersebut. Nah, ini kan buffernya buffer asam. Jadi buffer asam ini ada zat yang bertindak sebagai asam, yaitu si asam lemah HCN. Dan zat yang bertindak sebagai basa, yaitu garam CaCN 2 kali. Jadi saat ditambahkan asam kuat, maka asam kuat ini akan bereaksi dengan basa. Jadi kita buat reaksinya HCl, kita pilih bereaksi dengan CaCN 2 kali. Nah, ini konsepnya ya. Jadi harus asam bereaksi dengan basa. Oke. Kemudian ini tinggal direaksikan. Cara menuliskan hasilnya adalah ini ionnya apa? Ionnya ini adalah H+ Cl-. Ini ionnya Ca2+, Cn-. Nah, ini tinggal dipindahin aja ya ionnya. Jadi maka H+ di sini akan berikatan dengan Cn di sini. Demikian juga Cl- di sini berikatan dengan Ca2+ di sini. Jadi artinya terjadi reaksi pertukaran ion ya. Maka Ca2+, H+ tambah Cn- kalau jadi molekul menjadi HCN ya.
Kemudian Ca2+ kalau berkaitan dengan Cl- menjadi rumusnya CaCl2. Nah, ini kita setarakan ini kali 2. Nah, kemudian kita analisa dengan menggunakan teknik MRS. Nah, ini ada di dalam data sebanyak 2 mili kali 1 molar, berarti 2 milimol ya. Jadi HCl-nya sebanyak 2 milimol. Nah, CaCl2 kali itu ada sebanyak 10 milimol dari buffer yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat untuk konsep reaksi pembatas, maka yang habis HCl-nya, si asam kuat. Maka ini bereaksi 2, habis. Nah, ini kan koefisiennya 2, koefisiennya ini 1, maka yang ini bereaksi 1 milimol. Jadi CaCl2 kalinya itu sisa 9 milimol. Seperti itu. Nah, HCl ini sudah ada sebelumnya di buffer. Ya, 10 milimol. Ini koefisiennya 1 ya, maka ini juga terbentuk 1 milimol. Jadi ini menjadi 11 milimol. CaCl2 kali nggak ada awalnya, ini berarti terbentuk 1. Oh, ini belum setara, teman-teman ya. Jadi harus disetarakan dulu. Nah, kalau kita setarakan, ini kan jadi 2 ya. Nah, karena ini jadi 2, maka ini koefisiennya sama dengan HCl. Jadi di reaksi ini sama dong milimolnya. Maka ini terbentuk 2 milimol, berarti ini menjadi 12 milimol. Ini 1 milimol, ini 1 milimol. Oke. Jadi di sini kita sudah reaksikan setelah penambahan asam kuat HCl. Nah, kalau kita analisa, ternyata yang terbentuk setelah penambahan asam kuat HCl ini adalah buffer lagi. Kenapa? Karena ini 9 milimol ini adalah CaCN2 kali. Ini yang 12 milimol, ini adalah HCN. Nah, HCN itu kan tadi buffer asam kalau dia bercampur dengan garamnya CaCN2 kali. Nah, ini kan CaCN2 kalinya sebelah sini. Ini berarti asam lemah, ini garamnya. Berarti ini buffer lagi gitu loh ya. Jadi ini masih tetap jadi buffer. Nah, ini kita lanjutkan ke sini. Nah, karena ini masih tetap jadi buffer, maka kita carilah pH-nya yang baru dari reaksi ini. Nah, reaksi ini adalah reaksi buffer setelah penambahan asam kuat. Nah, karena ini adalah jadi buffer, tetap buffer asam, maka rumusnya kita pakai adalah buffer asam. Rumus buffer asam adalah H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah. Ya, mol asam lemah berarti mol HCN dibagi mol asam lemah pasangannya basa konjugasi. Basa konjugasi pada garam adalah mol ion negatif. Mol ion negatif berarti kita ionkan aja CaCN2 kali. Nah, diionkan ini menjadi Ca2+ tambah 2Cn-. Nah, berarti ion negatif pada garam mol Cn-. Inilah rumusnya untuk mencari H+ yang baru dari buffer tersebut. Nah, ini tinggal kita masukkan angka, Ka-nya 10-5 ya, ada di soal. Nah, mol HCN, ini mol per mol, tapi kita bisa pakai milimol, asal dua-duanya milimol. Nah, jadi HCN-nya di sini kita pakai 12 milimol ya. Oke. Nah, yang ini berapa milimol yang kita pakai? Yang kita ambil adalah Cn-, bukan milimol garam ya. Jadi kalau garamnya itu di sini 9 milimol, maka Cn-nya kan di sini koefisiennya 2, jadi ini 18 milimol. Dia yang masuk ke rumus adalah 18 milimol. Ini tinggal dihitung aja. 12 bagi 18. Enam koma 666 kali 10 minus 6. Berarti di sini pH-nya sama dengan 6 dikurang logaritma 6,66. Nah, sekarang kita cari logaritma dari 6,6666. Ambil 3 belakang koma ya. 0,823.
dengan 6 dikurang 0,823. Sama dengan 5,177. Nah, inilah pH untuk 2A. Jadi pH buffer setelah ditambah asam kuat. Oke, sekarang kita coba jawab untuk 2B. Nah, berapa ke dalam penyangga ditambahkan 3 mili CaOH 2 kali 1 molar. Tentukan pH setelah penambahan CaOH 2 kali. Oke. Jadi CaOH 2 kali itu basa kuat. Nah, ini kan masih artinya ini keadaan terpisah ya. Artinya bagaimana kalau kondisi B ini ditambahkan ke dalam buffer. Nah, buffernya tadi masih sama ya, masih yang ini. Masih buffer asam. Nah, ke dalam buffer asam ini kalau ditambahkan basa kuat CaOH 2 kali, maka bereaksi dengan apakah basa kuat? Maka kita akan mengatakan yang namanya basa kuat pasti akan bereaksi dengan asam. Nah, yang bersifat sebagai asam di penyangga buffer asam yang nomor 2 ini adalah si asam lemah HCl. Jadi CaOH 2 kali yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan asam lemah HCl. Karena basa bereaksi dengan asam, asam bereaksi dengan basa, sebaliknya seperti itu. Nah, ini kita reaksikan, ya ini tinggal reaksi asam basa biasa, menjadi CaCN 2 kali ditambah H2O. Jangan lupa disetarain, ini kali 2, ini kali 2. Nah, sekarang kita analisa MRS-nya, MRS. Oke, CaOH 2 kali 3 dikali 1, berarti 3 milimol ya. Jadi CaOH 2 kalinya 3 milimol. Kemudian HCN, dalam buffernya tadi sudah kita cari di awal 10 milimol. Kemudian, berdasarkan konsep reaksi pembatas, ini habis. Ini beraksi 6 ya, karena koefisiennya 1/2. Maka ini sisa 4 milimol. CaCN 2 kali udah ada awalnya di garam ini. Itu 10 milimol. Oke. Berarti ini terbentuk ya koefisiennya sama dengan CaOH 2 kali, berarti ini 3. Nah, kalau di kanan dia plus ya, artinya bertambah. Jadi ini 13 milimol. Nah, 2 awal yang ada, ini berarti 6, ini 6 milimol. Nah, kalau kita perhatikan, ini asam lemah, ini garamnya. Artinya masih tetap terbentuk buffer asam. Ya, jadi ini masih setelah reaksi dengan CaOH 2 kali basa kuat ini, masih terbentuk asam lemah dan garamnya. Nah, asam lemah dan garamnya itu adalah buffer asam. Buffer asam berarti yang dicari adalah H+. Pakai rumus yang sama dengan yang kita pakai untuk 2A. H+ sama dengan Ka dikali mol HCN dibagi mol Cn min. Jadi rumusnya masih sama. Nah, Ka itu kan 10 minus 5 ya. Nah, mol HCN yang kita ambil di sini adalah yang ini ya, 4 milimol. 4 milimol. Kemudian mol basa konjugasi yang kita ambil, mol Cn min, itu dari garamnya. Nah, garamnya yang di sini kan yang di B, ini kan yang B ya. Yang di B ini adalah CaCN 2 kali. Ini menjadi Ca2 plus tambah 2 Cn min. Nah, berdasarkan reaksi ini, CaCN 2 kalinya 13 milimol. Yang masuk ke rumus buffer asam ini, yang untuk 2B adalah Cn min. Ini Cn min-nya ada 2, maka kali 2, jadi 26 milimol. Nah, jadi ini 4 bagi 26 milimol. Maka ini sama dengan, kita kalikan dulu. Ini menjadi 1,538 kali 10 min 6. Ini H plusnya. Maka pH-nya menjadi 6 dikurang logaritma 1,538. Ambil 3 belakang koma. Logaritma 1,538. 0,186.
6 dikurang 0,186. Ambil belakang koma tanpa pembulatan. Sama dengan 5,814. Inilah jawaban untuk 2B. Nah, silakan diperhatikan dan dipahami dengan baik. Intinya, kalau dia sudah buffer, kalau dia ditambah asam, maka perhatikanlah yang dari buffer itu, kalau harus bereaksi dengan asam, maka reaksikan dengan basanya. Kalau dia ditambahkan basa kuat ke dalam buffer, maka yang harus bereaksi dengan basa kuat yang ditambahkan itu adalah zat yang bersifat asam dalam buffer tersebut. Dalam soal ini, kebetulan yang bersifat asam adalah asam lemah. Inilah untuk penambahan asam kuat, penambahan basa kuat untuk suatu larutan buffer. Nah, untuk soal selanjutnya yang kita bahas, atau soal nomor 3, itu sama konsepnya. Cuman soal nomor 2 ini kan buffer asam. Kalau soal nomor 3 itu buffernya adalah buffer basa. Tapi konsepnya sama persis ya. Jadi kalau kamu sudah memahami nomor 2, saat saya menjelaskan soal nomor 3 akan lebih mudah kamu pahami. Saya tuliskan ya. Kita lanjutkan saja ke nomor 3. Kalau kalian mau mengulang pembahasannya ini, kalian bisa gunakan video ini dicedakan dan lain-lain. Oke, langsung ke nomor 3 ya. Mari kita bahas. Suatu larutan penyangga terbentuk dari 50 mili NH3 dan 50 mili NH4 2 kali SO4 0,1 molar. Jika Kb NH3 10-5. Oke, jadi sudah nomor 3 ini sudah suatu buffer katanya. Jadi ini buffer, yaitu buffer NH3 yang bereaksi dengan NH4 2 kali SO4. Jadi ini sudah buffer. Nah, NH3 itu basa lemah ya. Basa lemah. Kalau NH4 2 kali SO4 itu adalah garamnya. Nah, garamnya ini bersifat asam. Nah, maka ini adalah suatu larutan buffer basa. Nah, buffer basa ini ada datanya, kita lihat. 50 kali 0,1. Berarti ini 5 milimol ya, langsung dikalikan aja datanya. Kita perlu jumlah milimol. NH4 2 kali SO4, 5 milimol juga. Oke, nah kita jawab pertanyaan yang A. Yang A itu ditanyakan, ke dalam penyangga di atas ditambahkan 2 mili H2SO4. Berarti ke dalam penyangga itu ditambahkan 2 mili H2SO4, ditambahkan 2 mili dengan konsentrasi 1 molar H2SO4. Nah, kita lihat H2SO4 ini bersifat asam kuat. Kalau asam kuat ditambahkan ke dalam suatu buffer atau penyangga, maka asam itu akan bereaksi dengan basa yang ada dalam penyangga tersebut. Nah, dalam penyangga di atas yang bersifat sebagai basa adalah basa lemah NH3. Jadi H2SO4 yang barusan kita tambahkan itu ke dalam buffer di atas akan bereaksi dengan basa, yaitu si basa lemah. Pokoknya kalau asam bereaksi dengan basa, kalau basa bereaksi dengan asam, seperti itu. Dan sebaliknya. Ini kan amoniak dengan asam. Nah, reaksi amoniak dengan asam tentunya kalian sudah pelajari sebelumnya. Ini hasilnya menjadi NH4 2 kali SO4. Ini belum setara, ini kita setarakan. Kita analisa pakai MRS. Oke, setelah itu ini kita lihat. Nah, H2SO4-nya 2 kali 1, berarti 2 kali 1 itu 2 milimol. Jadi H2SO4-nya ada sebanyak 2 milimol. Nah, NH3-nya tadi di buffer yang di atas 5 milimol. Nah, kita pakai konsep reaksi pembatas. Konsep reaksi pembatas, maka yang habis adalah yang jumlah perbandingan mol dan koefisien terkecil. 2 bagi 1, 2. 5 bagi 2, 2,5. Maka yang paling kecil adalah 2 ini ya. Maka ini habis. Setelah itu ini bereaksi 1:2 kan. Maka ini karena ini 1:2 koefisiennya, ini harus 4. Maka ini sisa 1 milimol.
Nah, NH4 2 kali SO4 sebelumnya sudah ada di dalam buffer tersebut sebanyak 5 milimol. Oke. Dan di sini bertambah sebanyak 2 ya. Kenapa? Karena koefisiennya H2O4 dengan ini sama. Jadi di sini berlaku perbandingan mol, perbandingan koefisien. Ini menjadi 7 milimol. Nah, kalau kita lihat konsepnya ini adalah juga termasuk buffer atau penyangga. Kenapa? Karena ini adalah punya si NH3, basa lemah. Ini punya NH4, 2 kali SO4. Garamnya. Berarti ini buffer basa ya. Oke. Nah, karena ini buffer basa berarti yang kita cari adalah OH-. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah. Basa lemahnya adalah si NH3. Dibagi basa lemah itu pasangannya asam konjugasi. Asam konjugasi itu adalah ion positif pada garam. Berarti mol ion positif pada garam apa? Pada garam ini ion positifnya adalah NH4+. Nah, ini kan ada NH4 2 kali, berarti ini 2 NH4+. Maka di sini kali mol NH4+. Sudah. Langsung aja Kb-nya dikasih tahu di soal, Kb NH3 10-5. Kemudian mol NH3 yang kita ambil ini, yang 1 milimol. 1 milimol. Dan selanjutnya mol NH4+ yang kita ambil yang ini. Ini kan 2 ya. Nah, 7 milimol ini adalah punya dari garam NH4 2 kali SO4. Yang kita masukkan ke rumus mol asam konjugasinya atau NH4+. Ya. Jadi NH4+ ini karena ada koefisiennya 2 maka kita tuliskan 14 milimol. Jadi di sini 14 milimol. Maka dengan demikian ini kita hitung aja 10-5 dikali dengan 1/14. Maka ini menjadi 7,142 kali 10-7 ya. 7,142 kali 10-7. Nah, itu OH-nya. Maka POH sama dengan min log OH- kan? Min log dari 7,142 kali 10-7 sama dengan 7 dikurang logaritma 7,142. Nah, sama dengan 7 dikurang, nah, tinggal kita logaritmakan 7,142. Nah, 7,142. 0,853. 0,853. Maka ini sama dengan pH-nya menjadi 6,147. Inilah pH buffer nomor 3 ini setelah ditambahkan H2SO4 sebesar 2 milimol. Kita lanjut untuk menjawab yang bagian B. Langsung aja ya. Saya buat di sini. Yang B. Nah, yang B itu yang ditambahkan adalah NaOH ya. NaOH 2 mili 1 molar. Berarti langsung kalikan aja 2 milimol NaOH. Nah, NaOH ini kita tahu adalah basa kuat. Nah, berarti kalau ditambahkan ke buffer ini suatu basa, maka akan bereaksi dengan asam pada buffer. Kebetulan asam pada buffer di sini adalah garamnya. Jadi NaOH akan bereaksi dengan NH4 2 kali SO4 yang bersifat asam. Maka ini hasilnya adalah terjadi pertukaran ion. Na+ di sini akan bereaksi dengan ion negatif dari sini, SO4 2-. Itu menjadi Na2 SO4. Kemudian di sini jadi NH4 plus dengan OH-. Berarti menjadi NH4OH. Inilah reaksinya. Ini kita setarakan ini 2, ini juga 2. Nah, kita analisa MRS. Mula-mula reaksi sisa. Mari kita lihat. Nah, ini tadi 2 milimol ya. Kemudian NH4 2 kali SO4-nya di soal ada 5 milimol. Nah, berdasarkan konsep reaksi pembatas, yang habis ini dong ya. Ini kan koefisiennya 2, bereaksinya 2. Kalau koefisiennya 1, maka 2/1, maka 2/1 juga. 2. Maka ini 1 milimol, maka ini sisa 4 milimol. Nah, Na2SO4 apakah awalnya udah ada? Belum ada ya.
Mula-mula dia nggak ada Na2SO4. Nah, ini terbentuk berarti 1 milimol, maka 1 milimol. Nah, ini NH4OH. Nah, NH4OH itu sama dengan NH3, teman-teman ya. Ini sudah berkali-kali saya katakan, NH4OH itu sama dengan NH3. Jadi, NH4OH sebelumnya udah ada, teman-teman. Ini 5 milimol ya. Nah, jadi mula-mula di sini udah ada 5 milimol. Kemudian, ini kan koefisiennya 2. Ini 2 sama 2. Jadi, ini tambah 2 ya. Nah, berarti ini menjadi 7 milimol. Nah, Na2SO4 ini kan garam yang bersifat netral. Karena dia garam yang tidak terhidrolisis berasal dari Na+, basa kuat, dan SO42- asam kuat. Jadi kalau ini tidak berpengaruh terhadap buffer, gitu ya, tidak berpengaruh terhadap nilai pH karena dia bersifat netral. Jadi sama seperti H2O gitu. Nah, kalau kita lihat setelah reaksi terjadi, yang terbentuk adalah basa lemah NH4OH dan garamnya H2 NH4 2 kali SO4. Berarti ini masih tetap buffer basa. Berarti yang dicari adalah OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah NH3, NH4OH ya. Ya sama aja. Bagi mol NH4 plus pada garam, berarti mol asam konjugasinya. Udah, tinggal masukkan aja. Kb-nya dari 10 minus 5. Jadi yang kita masukkan sekarang mol NH4OH yang baru. Ini 7 milimol. Ini berapa kita masukkan? Kan yang kita butuhkan NH4+. Ini kan NH4 2 kali SO4-nya yang 4 ya. Jadi kalau kita ionkan dia seperti yang tadi, maka kalau NH4 2 kali SO4-nya 7, maka NH4+-nya karena ada 2 menjadi 14. Lah kalau dia 4 berarti menjadi kali 2-nya dong. Jadi di sini 8 kita buat. Ya, tinggal lihat aja ini ionnya kalau 4 maka ini jadi 8 seperti itu. Maka ini tinggal kita hitung 7/8. 0,875 berarti 8,75 kali 10 min 6. Ini baru OH-, maka POH sama dengan min log OH-. Min log dari 8,75 kali 10 min 6 berarti 6 dikurang logaritma 8,75. Berarti logaritma 8,75 sama dengan 0,942. Sama dengan 6 dikurang 0,942. Sama dengan 5,058. Oke. Nah, ini kan baru POH, maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH ya. 14 dikurang 5,058 sama dengan 9,942. Inilah jawaban untuk yang B. 3B ya. Coba kita perhatikan. Oke, yang 3A tadi ini masih POH ya teman-teman ya. Belum pH-nya juga ya. Maka pH sama dengan 14 dikurang POH ya, yang untuk 3A. Berarti dikurang dengan 6,147. Maka ini berapa tinggal kita cek aja. Menjadi 7,853. Ini jauh banget ya. Oke. Coba diperhatikan apakah ada yang salah hitung. Ini 1/14. 1/14 0,7 kan ya. 0,071. Oke. 0,142. Iya. Inilah buffernya ya. Nah, buffernya ini kenapa, mungkin pertanyaan kalian, kenapa pH-nya itu terlalu jauh setelah penambahan asam dan penambahan basa gitu ya kan? Kan buffer basa, ini penambahan basa, ini penambahan asam.
Ya karena dari jumlahnya itu asamnya terlalu banyak. Ya. Tapi secara hitung-hitungan, secara konsep memang caranya seperti ini. Yang penting kalau yang dikatakan buffer pasti ada asam lemah dengan garamnya yang bersifat asam. Kalau buffer asam lemah dengan garamnya yang bersifat basa, itu buffer asam. Kalau basa lemah, garamnya bersifat asam, itu buffer basa. Jadi kalau ditambahkan suatu zat asam kuat, maka akan bereaksi dengan zat yang bersifat asam di buffer itu. Jadi kita buat stoichiometrinya, nanti kita cari H+ atau OH- sesuai dengan buffernya. Kalau buffer asam, H+ lah kita cari. Buffer basa, OH- lah kita cari, ubah ke POH, ubah ke pH. Itulah cara untuk mengerjakan ini. Semoga bisa dipahami. Thank you semua.